Sudah siap terbang? Sudah. Terbang! Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang berada di sebuah penjara sedang memeriksa beberapa berkas kasus di masa lalu. Wanita itu bernama Ika Kartika dan dia bersama kepala sipir sekaligus ayah angkatnya yang bernama Hendro Sanusi. Kemudian Kartika meninggalkan penjara itu sambil menatap ke langit. Dia melihat sebuah balon berwarna kuning melayang melintang di udara. Scene selanjutnya Kartika mendatangi seorang peramal yang bernama Zaki yang ternyata mereka sudah saling mengenal. Kemudian mereka berdua mendatangi Japra Effendi yang saat ini menjadi ustadz, Yunus Bewo dan Atmo Gepeng yang sudah insaf dan sedang belajar mengaji. Setelah semuanya berkumpul, Kartika mengajak mereka pergi ke pengadilan. Kartika ternyata adalah seorang pengacara. Saat ini Kartika mengajukan peninjauan kembali atas perkara kasus pidana pembunuhan dan pelecehan seksual yang terjadi 17 tahun silam dengan terdakwa Dodo Rozak yang merupakan ayah kandung Kartika yang saat ini telah tiada. Kartika melakukan peninjauan kembali kasus itu karena dia ingin mengungkapkan fakta sebenarnya. Dia merupakan saksi hidup dan berada di TKP saat itu. Kartika kecil yang biasa dipanggil Ika tinggal bersama ayahnya yang bernama Dodo Rozak. Dodo sangat menyayangi putri kecilnya itu. Namun sayangnya ayahnya memiliki keterbelakangan mental yang membuatnya bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak. Dodo adalah orang tua tunggal bagi Kartika setelah istrinya meninggal saat Kartika dilahirkan. Namun dengan keterbatasannya itu, dia tetap bekerja sebagai penjual balon keliling demi menafkahi dan memenuhi kebutuhan sang buah hati. Pada kenyataannya, justru Kartika yang lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Tapi keduanya hidup bahagia. Kartika tetap bangga dengan ayahnya. Mereka tinggal di kawasan padat penduduk yang berada di pinggir rel kereta. Pada suatu hari, Dodo bersama Kartika menjajakan balon di rumah mewah yang akan mengadakan pesta. Rumah itu adalah milik Wibisono yang merupakan seorang politisi sebuah partai politik. Terlihat Melati, putri kecil Wibisono, sedang mencari anjing kesayangannya. Sementara Dodo yang berada di teras rumah Wibisono melihat anjing itu ditabrak lari oleh sebuah motor. Dodo mencoba membantu membawa anjing yang mati yang tertabrak itu, namun keluarga Wibisono salah paham dikira Dodo yang telah membunuh anjing mereka. Akhirnya Dodo dan Kartika diusir dari rumah Wibisono. Kemudian malam harinya sebelum tidur, Kartika meminta ayahnya menceritakan awal pertemuannya dulu dengan ibunya. Dodo menceritakan dia dulu bertemu dengan mendiang istrinya yang bernama Juwita di panti. Hingga akhirnya mereka menikah. Juwita sangat perhatian kepada Dodo. Ada suatu peristiwa yang sangat membekas pada Dodo. Ketika turun hujan, Juwita menyarankan kepada Dodo untuk melepas bajunya yang basah agar tidak masuk angin. Juwita ingin kelak apabila Kartika dewasa menjadi seorang dokter. Namun takdir berkata lain, Juwita meninggal pada saat melahirkan Kartika. Pada pagi harinya Dodo mengantarkan Kartika ke sekolah. Saat Dodo akan berpisah dengan putrinya, mereka memiliki sebuah kebiasaan, yaitu ketika sang ayah akan pergi, Kartika menghitung sampai angka 3 hingga sang ayah berbalik dan mereka melakukan gerakan konyol demi membuatnya tertawa. 1, 2, 3. Di tengah menjajakan balon, Dodo istirahat sejenak dan membuka bekalnya. Dia kebetulan berada di depan rumah Wibisono. Dia melihat Melati yang tengah bersedih atas kematian anjingnya kemarin. Dodo dengan membawa balon mencoba menghibur dan menenangkan Melati. Namun Melati pergi berlari meninggalkan Dodo. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba pembantu rumah tangga keluarga Wibisono melihat Dodo dalam kondisi telanjang dada berada di pinggir kolam sementara Melati dalam kondisi berbaring tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Wanita itu salah paham, dia mengira bahwa Dodo lah yang telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati. Akhirnya Dodo ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara Wibisono melalui ajudannya, dia meminta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum dan pelakunya harus dihukum mati.
Dodo diinterogasi polisi dan dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Namun Dodo merasa tidak bersalah dan dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan polisi. Malam harinya Kartika gelisah dan menangis menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang. Keesokan harinya dia menanyakan kepada Ibu Ani tetangganya mengenai keberadaan ayahnya. Ibu Ani memberitahukan kepada Ika tentang berita di televisi. Bu Ani, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Hari itu di tengah derasnya hujan, Dodo dibawa ke TKP untuk melakukan reka adegan. Di tempat itu, dia dipaksa polisi untuk memeragakan pembunuhan dan pelecehan seksual kepada melati yang tidak pernah dia lakukan. Situasi pun semakin kacau setelah ayah melati Wibisono yang tak lain adalah ketua partai politik meluapkan amarahnya. Di waktu yang sama, Kartika datang ke tempat itu dan langsung memanggil-manggil ayahnya. Dia berusaha berlari mendekati ayahnya, namun dicegah oleh petugas polisi. Ika hanya bisa menangis melihat ayahnya yang dibawa pergi oleh petugas polisi. Aku juga melakukan pembunuhan dengan keji. Selanjutnya Dodo bersama para tahanan lainnya dibawa menggunakan mobil tahanan ke lapas. Saat itu, kepala sipir yang bertugas adalah Pak Hendro Sanusi. Setelah sampai di lapas, Dodo ditempatkan di sel tahanan nomor 7 yang merupakan sel tempat napi berbahaya. Yang berisi 5 narapidana, ada Japra Effendi sekaligus foreman di sel itu, Zaki si tukang penipu, Atmo si gepeng, Yunus Bewo, serta Asrul Bule sang hacker. Dodo langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap. Keanehan Dodo ini membuat seisi sel nomor 7 menjadi bingung. Alhasil, Bang Japra meminta Asrul Bule untuk melihat berkas kasus milik Dodo. Setelah mengetahui Dodo ditahan karena membunuh dan memperkosa gadis di bawah umur, mereka pun langsung menghajarnya. Namun ketika mengetahui bahwa Dodo dijatuhi hukuman mati, mereka langsung terdiam dan berhenti menghajar Dodo. Bang. 340 bang. Pada suatu ketika ketua geng napi lain yang bernama Okto dengan menggunakan batang sikat gigi yang diruncingkan hendak menyerang Bang Japra. Namun Dodo mengetahuinya langsung berlari untuk menyelamatkan sang foreman itu. Dan akibatnya serangan tadi mengenai Dodo dan membuatnya terluka. Kejadian itu membuat Bang Japra yang juga penguasa di sel nomor 7 itu merasa berhutang budi pada Dodo yang telah menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, Japra menganggap Dodo sebagai saudara dan Dodo dianggap menjadi orang penting nomor 2 di sel nomor 7. Japra bertanya apa yang diinginkan Dodo akan dia kabulkan. Dodo Rozak hanya menjawab nama putrinya yaitu Ika Kartika. Beberapa hari kemudian para narapidana disajikan lagu-lagu rohani yang dibawakan oleh anak-anak SD. Kartika putri Dodo juga berada di panggung pertunjukan itu. Acara pertunjukan itu ternyata merupakan inisiatif dari Bang Japra. Di tengah-tengah pertunjukan tiba-tiba Kartika menghilang. Ternyata secara diam-diam Gepeng menyeludupkan Kartika ke dalam sel nomor 7 dengan cara memasukkannya ke dalam kardus yang berisi roti. Beberapa kali Gepeng panik karena harus berpapasan dengan petugas sipir. Tapi dia beruntung dia berhasil membawa Ika ke sel nomor 7. Melihat kehadiran Kartika, Dodo langsung memeluk putrinya dan sambil menangis. Setelah berhari-hari tidak bertemu, akhirnya Dodo melepas rindu dengan sang putri. Namun pada saat itu Zaki yang panik karena takut ketahuan malah berusaha mengadukannya kepada petugas sipir. Tapi ketika Ika mendekat dan memohon untuk tidak memberitahukan keberadaannya, Zaki langsung berubah pikiran karena merasa kasihan. Tak lama kemudian Gepeng mendapat kabar acara pertunjukan selesai dipercepat karena ada yang sakit. Hal itu membuat napi di sel 7 harus segera kembali menyeludupkan Ika kembali ke rombongan. Akhirnya Ika pun menurut dan pergi bersama Gepeng untuk menyusul rombongan. Tapi sialnya rombongan itu sudah pergi dari lapas. Alhasil membuat Ika kembali ke sel 7 untuk sementara waktu.
Di pagi harinya Asrul Bule yang ahli IT dan hacker dimintai tolong untuk memperbaiki komputer di ruangan Pak Hendro. Secara tidak sengaja dia menemukan dokumen foto Pak Hendro bersama seorang anak perempuan. Petugas sipir mengatakan foto itu adalah anak Pak Hendro yang telah meninggal. Semenjak anaknya meninggal, Pak Hendro dan istrinya sering bertengkar dan tidak bahagia. Pak Hendro jarang pulang dan lebih sering bermalam di kantor. Asrul mendapat kabar dari petugas sipir bahwa hari ini sedang dilaksanakan acara keagamaan lagi di penjara. Atas informasi Asrul, Bang Japra akhirnya menyeludupkan Ika ke dalam keranjang baju kotor, sedangkan yang lain berusaha mengalihkan perhatian petugas sipir. Namun ternyata perkiraan mereka salah, karena hari itu bukan acara keagamaan Islam, melainkan kegiatan keagamaan Buddha. Kejadian itu membuat Bang Japra marah kepada Asrul karena salah memberikan informasi, dan akibatnya Ika harus lebih lama tinggal di sel nomor 7. Selama berhari-hari para napi di sel nomor 7 berusaha mati-matian untuk menyembunyikan Ika dari petugas sipir. Tapi suatu malam petugas sipir mulai curiga ketika menyadari bahwa ada satu anak yang tiba-tiba menghilang dari hasil foto dari pertunjukan. Kepala sipir bersama bawahannya berusaha mengecek hingga akhirnya menemukan Ika di sel nomor 7. Kepala sipir menyuruh bawahannya mengembalikan Ika ke rumah sementara memindahkan Dodo ke sel isolasi yang lebih sempit dan tidak nyaman. Di malam berikutnya napi lain yang bernama Okto membuat keributan. Karena merasa iri, anak Dodo bisa masuk penjara untuk menjenguk ayahnya. Dia pun menuangkan bahan bakar dan membakar sebagian ruangan penjara. Para petugas sipir terpaksa mengevakuasi para napi. Sedangkan ketua sipir berusaha menghentikan si napi itu yang semakin membabi buta. Bahkan Pak Hendro saat itu terperangkap di ruangan. Beruntungnya Dodo yang berhasil keluar dari ruang isolasi menolong Pak Hendro yang hampir hangus terbakar oleh api. Keesokan harinya Pak Hendro siuman, dia merasa terharu setelah mendapat informasi dari dokter bahwa Dodo Rozaklah yang telah menyelamatkan dirinya. Sementara di sisi lain Ika berada di sekolah meminta bantuan ibu guru untuk menemaninya menjenguk ayahnya di penjara. Akhirnya ayah dan anak bertemu kembali di penjara. Mereka sangat senang. Pada kesempatan itu ibu gurunya memberitahukan bahwa Ika merupakan siswa yang cerdas dan berprestasi. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sebab waktu menjenguk narapidana telah habis. Dan sang ayah diseret kembali ke penjara. Tentu hal itu membuat Ika begitu sedih. Kejadian itu disaksikan oleh sang kepala sipir Pak Hendro. Sementara Pak Hendro, sang kepala sipir yang sudah lama tidak pulang ke rumahnya, menelpon istrinya bahwa dia akan pulang malam itu. Pertemuan Pak Hendro dan istrinya di rumahnya begitu terharu. Pagi harinya Pak Hendro menyuruh petugas sipir membawa Dodo Rozak untuk menemuinya di ruangannya. Pak Hendro menanyakan apa benar dia telah membunuh Melati Wibisono. Dodo menjawab bahwa Juwita mendiang istrinya bilang Dodo harus baik sama orang agar besok orang baik sama Dodo. Dodo tidak boleh jahat, dia mengatakan kepada Pak Hendro bahwa dia tidak jahat. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat. Setelah itu entah apa yang mengubah pikiran kepala sipir. Tiba-tiba dia mengirimkan bingkisan khusus buat Dodo. Setelah dibuka, ternyata kiriman itu adalah Ika. Dodo sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan putrinya. Di sore harinya sepulang menjenguk ayahnya di penjara, Kartika diajak Pak Hendro pulang ke rumahnya menemui istrinya. Istri Pak Hendro sangat senang bertemu dengan Kartika dan mereka mengajak makan bersama. Di hari-hari berikutnya berkat bantuan sang kepala sipir Pak Hendro, Ika leluasa keluar masuk penjara hanya untuk menjenguk sang ayah. Dan hubungannya dengan 5 narapidana di sel nomor 7 juga semakin erat. Di sana Ika mengajari Bang Japra belajar membaca dan menulis karena ternyata selama ini dia buta huruf. Ika juga membantu Zaki untuk menelpon istrinya yang baru saja melahirkan menggunakan handphone yang dia pinjam dari istri Pak Hendro. Sementara Pak Hendro meminta bantuan Asrul Bule untuk mencari berkas kasus yang menimpa Dodo. Menurut analisa Asrul, ada keanehan dalam berkas tersebut. Ada dugaan keterlibatan pihak kepolisian karena Wibisono merupakan anggota DPR.
Petugas sipir mengabarkan bahwa permohonan banding Dodo dikabulkan. Ternyata Pak Hendro yang telah mengajukan permohonan banding itu. Tanggal pelaksanaan sidang sudah ditentukan. Jika Dodo terbukti tidak bersalah, maka dia bisa bebas. Karena menurut petugas sipir bahwa hidup di penjara itu harus kuat. Selamat ya dok. Kalau hidup di penjara itu harus kuat. Hidup di penjara, lah bang. Udah. Bang Japra mengatakan mereka harus mempersiapkan Dodo di pengadilan. Mereka membutuhkan berkas-berkas kasus Dodo. Asrul sang hacker, dia menawarkan diri yang akan mencari berkas-berkas itu. Kita itu mesti mempersiapkan si Dodo itu untuk pengadilan. Kalau bukan Dodo, berarti kita harus tahu kejadiannya. Minimal berkas-berkasnya lah. Nah kalau itu biar gue yang nyari. Gak percuma punya teman shaker. Asrul menggunakan komputer di ruangan kepala sipir berhasil mendapatkan berkas kasus Dodo. Mereka melakukan reka adegan berdasarkan pengakuan Dodo dan berkas yang berhasil didapat Asrul sehingga terkuak fakta sebenarnya. Bahwa ketika Melati lari meninggalkan Dodo, Melati tersandung pada sebuah tali di pinggir kolam sehingga dia terjatuh dan kepalanya terbentur mengenai meja dan menyebabkan keningnya terluka. Kemudian Melati jatuh ke kolam renang. Dodo menemukan Melati dalam kondisi mengambang di tengah kolam renang. Karena Dodo tidak dapat menjangkau posisi Melati, dia menggunakan kayu untuk meraih Melati. Namun tetap dia tidak dapat menjangkaunya. Akhirnya Dodo menyembur ke kolam untuk menyelamatkan Melati. Karena basah, Dodo ingat pesan Juwita bahwa baju basah harus diganti dengan baju kering. Akhirnya dia melepas bajunya dan dia melepas baju milik Melati agar tidak kedinginan. Saat itulah mereka ditemukan oleh pembantu rumah tangga keluarga Wibisono. Mereka menyimpulkan Dodo Rozak tidak bersalah dan mereka mulai membela Dodo. Reka adegan itu disaksikan oleh kepala sipir dari jauh. Wibisono menemui Pak Hendro. Wibisono mengancam keputusan banding itu sangat beresiko buat masa depan Pak Hendro. Namun Pak Hendro menegaskan dia bekerja untuk negara dan sudah seharusnya berbuat adil. Pak Hendro mengatakan dia memiliki anak yang bernasib sama seperti Melati. Dia tahu rasanya kehilangan anak, bedanya dia tidak menggunakan kekuasaan untuk balas dendam. Setelah mengetahui bahwa Dodo Rozak tidak bersalah, teman-teman satu selnya mencoba membantunya. Hari demi hari, teman-temannya mengajarkan dan melatih dengan kertas agar dia berbicara dengan benar dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta bisa memenangkan keputusan di sidang nanti. Di sini pun kita mengetahui bahwa dulu pada saat penangkapan, para polisi langsung memukuli dan menghajar Dodo tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Para polisi juga memaksa Dodo untuk menandatangani surat kesaksian palsu dengan iming-iming dia akan dipertemukan dengan Ika putrinya. Sementara pengacara lapas menemui Dodo, dia mengancam Dodo agar mengakui perbuatannya. Karena ayah Melati dengan kekuasaannya bisa membalas dendam kepada Dodo atas perbuatannya kepada Melati. Sementara Pak Hendro menyerahkan petisi yang dibuat para napi untuk peninjauan kembali kasus Dodo. Namun pengacara itu mengatakan data itu tidak ada gunanya. Karena lawan mereka sangat berat dan dia masih memikirkan masa depannya. Hari persidangan pun tiba. Ketua hakim menanyakan kepada Dodo apa benar Dodo telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati. Namun anehnya Dodo hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah terdiam dalam waktu yang cukup lama, dia menjawab dia mengakui yang telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati. Tentu saja isi pernyataan Dodo membuat seisi ruangan menjadi gaduh. Mereka yakin Dodo telah berbohong karena dia dalam tekanan. Ternyata sebelum masuk ke ruangan sidang, Wibisono secara diam-diam menemui Dodo. Dia memaksa Dodo untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh dan memperkosa anaknya. Jika Dodo tidak menuruti perintahnya, Pak Wibisono memberikan ancaman akan membunuh Kartika. Karena sudah terintimidasi dan tidak ingin anaknya terbunuh, Dodo pun terpaksa menuruti perintah itu. Karena Dodo telah mengakui perbuatannya bahwa dialah yang telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati Wibisono, Ketua Hakim memutuskan bahwa vonis hukuman mati buat Dodo bersifat tetap.
Setelah Dodo sampai di lapas, semua para napi sedih dengan keputusan eksekusi mati terhadap Dodo. Mereka semua memberikan dukungan moral kepada Dodo. Sementara Pak Hendro dan istrinya mengajak Kartika tinggal di rumahnya. Mereka memperlakukan Kartika layaknya anak kandung sendiri. Bang Japrak mendapat kabar dari Pak Hendro bahwa Dodo akan dipindahkan ke Nusa Kambangan 2 hari sebelum Lebaran dan eksekusinya akan dilakukan di sana. Bang Japrak merencanakan untuk membebaskan Dodo dari penjara. Dia dibantu Okto, mereka merencanakan akan membuat sebuah balon udara nantinya. Semua napi saling bekerja sama untuk mempersiapkannya. Suatu hari lapas mengadakan acara pertunjukan paduan suara dari SDN Ciliwung yang merupakan tempat Kartika sekolah. Kartika ikut dalam pertunjukan itu. Di tengah acara berlangsung, Bang Japrak dan para napi lainnya mulai menjalankan aksinya. Dengan mengelabui petugas, mereka menyiapkan untuk membuat balon udara di lapangan penjara. Sementara Bang Japrak dan Gepeng yang bertugas membawa kabur Dodo dan Ika dari ruangan tempat pertunjukan. Setelah sampai di lapangan penjara tanpa menunggu lama, mereka menyuruh Dodo dan Ika menaiki balon udara yang sudah disiapkan. Dodo dan Ika pun mulai terbang bersama balon udara. Para petugas sipir yang baru menyadari rencana para napi yang hendak mengeluarkan Dodo dan Ika kabur dari penjara berusaha mengejar balon udara itu. Sementara para napi lainnya memberikan dukungan kepada Dodo dan Ika. Dodo dan Ika tampak begitu senang, namun sialnya ketika balon udara akan melewati pagar pembatas lapas, tali balon itu malah tersangkut di pagar kawat penjara. Alhasil Dodo dan putrinya pun gagal melarikan diri dari lapas itu. Melihat hal itu, teman-teman Dodo dan napi lainnya tampak kecewa sebab rencana yang telah mereka susun secara matang harus berakhir dengan kegagalan. Tapi meski begitu, Dodo dan putrinya yang masih sangat polos terlihat bahagia karena dapat menikmati terbang bersama balon udara. Singkat cerita, tiba waktunya Dodo akan dipindahkan ke Nusa Kambangan dan akan dieksekusi mati di sana. Dodo mulai berpamitan dengan teman-temannya. Teman-teman di sel nomor 7 sedih dan menangis harus berpisah dengan Dodo. Sedangkan kepala sipir dan Ika akan mengantar sampai gerbang penjara untuk terakhir kalinya. Selama dalam perjalanan, tak henti-hentinya Dodo memeluk Kartika. Awalnya Dodo masih menunjukkan senyumnya kepada Ika. Namun ketika mulai berpisah, tangisannya pecah dan dia seakan tak rela berpisah dengan anaknya. Begitu juga Ika, dia menangis dan sedih harus ditinggal pergi ayahnya selama-lamanya dan tidak pernah kembali. 1, 2, 3. Kartika yang telah dewasa ingin membersihkan nama baik Dodo Rozak, ayahnya yang paling dia cintai di dunia ini. Dia tidak jadi dokter seperti harapan ayah ibunya, karena dia ingin menjadi seorang pengacara yang akan membersihkan nama baik ayahnya dan membela orang-orang dengan keterbelakangan mental seperti ayahnya yang diperlakukan secara tidak adil. Dodo Rozak bukanlah seorang pembunuh. Dia hanya seorang tukang balon yang sangat mencintai keluarganya. Setelah mendengar semua keterangan saksi dan penggugat, Hakim Mahkamah Agung memutuskan Dodo Rozak tidak terbukti bersalah atas pelecehan seksual dan pembunuhan pada Melati Wibisono. Mendengar keputusan itu, Kartika dan seisi pengunjung sidang terharu dan senang. Demikian alur cerita film Miracle in Cell No. 7. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.